Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Belajar Geografi. Ketemu lagi dengan Bu Kurnia ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 12 ya, tentang wilayah dan perwilayahan. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang tata ruang wilayah, dan hari ini kita akan lanjut materi ke pusat pertumbuhan. Oke, kita harus bahas dulu apa itu pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan ini adalah suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat dan dapat dijadikan pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi perkembangan di daerah di sekitarnya. Jadi pusat pertumbuhan ini seperti medan magnet ya, yang menarik wilayah-wilayah di sekitarnya untuk menjadi berkembang juga atau menjadi sama-sama tumbuh juga gitu. Nah, kenapa harus ada pusat pertumbuhan? Karena yang pertama, pusat pertumbuhan ini fungsinya memang menjadi pemicu supaya wilayah-wilayah lain menjadi tumbuh. Jadi ya, wilayah atau pusat pertumbuhan ini dia akan maju terlebih dahulu ya, dipenuhi semuanya, kebutuhannya, sarana prasarananya dan lain-lain. Kemudian membuat simpul perekonomian yang memicu pergerakan perekonomian di wilayah di sekitarnya juga. Akhirnya nanti wilayah-wilayah lainnya juga menjadi maju gitu. Kemudian teori pusat pertumbuhan ini ada dua yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teori tempat sentral, yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan. Kita bahasnya yang di hari ini adalah teori tempat sentral dulu ya. Oke, kita lihat apa itu teori tempat sentral. Jadi teori tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Beliau ini adalah seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Jadi menurut Christaller, cara yang paling baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek ruangan dengan menempati aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Nah, nanti kita bahas ya tentang simpul-simpul jaringan heksagonal ini. Nah, lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya. Mungkin terlalu rumit kalau baca ini ya. Jadi tempat sentral ini adalah sebuah tempat yang dijadikan pusat aktivitas, di mana di setiap pusat aktivitas itu akan memberikan dampak pada aktivitas masyarakat. Jadi misalnya nanti ada batas ambang ya, batas ambang itu adalah daerah jangkauan maksimal dari tempat sentral yang dimaksud gitu. Kalau belum paham kita lanjut dulu ya. Nah, menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan berkomplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang atau threshold level. Nah, jadi menurut Walter Christaller ini, suatu tempat sentral itu akan memberikan dampak pada daerah di sekitarnya yang nanti akan membentuk seperti lingkaran. Idealnya seperti lingkaran, walaupun dalam kenyataannya tidak mungkin ya batas-batas itu seperti lingkaran persis. Nah, batas-batas dari lingkaran itu nanti akan berbatasan atau bertampalan, beririsan dengan tempat sentral lainnya, sehingga akan muncullah bentuk heksagonal ini. Nah, nanti bentuk heksagonal ini juga akan mempengaruhi perhitungan berikutnya gitu. Nah, tempat yang menjadi batasan atau tempat yang menjadi jangkauan dari tempat jadinya ya. Batas tempat sentral itu adalah disebut dengan threshold level atau batas ambang gitu. Jadi lingkaran itu atau dalam heksagonal itu yang ada tempat sentralnya itu nanti akan menjadi batas ambang atau threshold level. Berarti di luarnya sudah tidak terpengaruh oleh tempat sentral yang dimaksud gitu. Kemudian
Teori Walter Christaller dapat diterapkan dengan secara baik di suatu wilayah dengan syarat-syarat berikut ini. Nah, ada syaratnya tuh ya. Yang pertama, topografi dari wilayah tersebut relatif seragam sehingga tidak ada bagian yang mendapat pengaruh lereng atau pengaruh alam lainnya dalam hubungannya dengan jalur angkutan. Jadi topografi ini berpengaruh sekali terhadap keefektifan teori Walter Christaller, di mana asumsinya wilayahnya itu datar ya. Jadi tidak ada kendala dari mobilitas atau transportasi gitu, sehingga bisa dihitung dengan teori yang tadi. Kemudian yang kedua, kehidupan atau tingkat ekonomi penduduknya relatif homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu atau batu bara. Nah, kesenjangan ekonomi juga di sini tidak dihitung ya dalam Walter Christaller teorinya. Jadi semua penduduk itu diasumsikan memiliki kondisi perekonomian yang sama sehingga bisa menerapkan teori tempat sentral itu tadi gitu. Tapi kalau tingkat ekonominya heterogen atau kesenjangan perekonomian sangat tinggi, kemudian topografinya juga tidak datar, maka teori ini tidak bisa digunakan. Nanti hitung-hitungannya jadi beda lagi gitu ya. Kemudian berikutnya ada 3 asas tempat sentral. Yang pertama adalah tempat sentral menurut asas pasar atau hierarki K3. Nah, hierarki K3 merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang responsif terhadap ketersediaan barang dan jasa atau sering disebut dengan kasus pasar optimal. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil terbagi menjadi 3 kelompok yang sama besarnya jika berbelanja ke 3 tempat lebih besar yang letaknya terdekat. Jadi kenapa hierarki K3? Karena kita menganut atau tadi ada bentuk heksagonal ya. Di bentuk heksagonal itu bisa dihitung. Heksagonal itu kan sisinya ada 6 ya. Ya, sisinya ada 6. Nah, kemudian 1 itu adalah tempat sentralnya. Kemudian 6 dikalikan 1/3. 1/3 itu dilihat dari dampaknya ya, dilihat dari dampak atau dari thresholdnya tadi. Kemudian dikalikan 6 karena sisinya ada 6. Sisinya ada 6 gitu. Jadi 1/3 dikalikan 6 kan hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah 1 sehingga disebut dengan hierarki K3 karena hasilnya 3 gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Berikutnya hierarki. Nah, ini di penjelasannya ada gambarannya seperti itu. Jadi bentuknya heksagonal segi 6. Kemudian 1 yang menjadi pusat itu berarti dihitung penuh karena itu adalah tempat sentralnya. Kemudian wilayah-wilayah di sekitarnya kan ada 6 berarti karena heksagonal tadi, dan thresholdnya atau batas ambang pasarnya ini adalah 1/3. Artinya apa? Daya jangkau atau batas ambang pengaruh si pasar itu adalah 1/3 terhadap tempat sentral lainnya yang ada di sekitarnya kayak gitu, sehingga menjadi K sama dengan 3. Berikutnya, tempat sentral menurut asas transportasi atau hierarki K4. Tempat sentral memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien kepada daerah di sekitarnya. Para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil terbagi menjadi 2 kelompok yang sama jika berbelanja ke 2 tempat lebih besar yang terdekat. Nah, perhitungannya sama seperti yang tadi ya, cuma bedanya di sini adalah thresholdnya yang lebih luas daripada pasar. Jadi dampak dari jalur transportasi atau lalu lintas ini adalah setengah dibandingkan dengan si pasar yang tadi cuma 1/3, sehingga perhitungannya sama ya, tinggal 1 ditambah 6 kali setengah sama dengan 4. Maka tempat transportasi ini disebut dengan hierarki K4 gitu. Berarti dia memiliki threshold yang lebih tinggi dibandingkan dampak dari pasar itu tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah tempat sentral menurut administrasi atau hierarki K7. Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah di sekitarnya dan wilayah itu sendiri. Pembangunan tempat sentral ini tidak berorientasi pada sektor ekonomi tetapi pada sektor sosial dan politik, contohnya kota pusat pemerintahan gitu.
para konsumen di tempat-tempat yang lebih kecil berbelanja ke tempat yang lebih besar yang letaknya terdekat. Nah, ini tempat administrasi ini memiliki pengaruh yang utuh terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, sehingga hitungannya tadi ya 1 plus 6 kali 1 sama dengan 7, sehingga pusat atau tempat sentral berupa administrasi ini disebut dengan hierarki K7 gitu, karena tadi ya thresholdnya semakin luas atau pengaruhnya menjadi semakin luas. Bisa dipahami ya sampai di sini? Baik, sampai ketemu di video selanjutnya.